Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar dalam DDL, DML, DQL dalam MySQL Server. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana membangun struktur database sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kita juga akan mensimulasikan kayak ada kode select, join, group by. Dan kita akan juga melakukan backup dan restore database untuk menjaga keamanan data kita. Untuk yang pertama, kita masuk dulu ke dalam terminal. Kalian bisa cari di sini aja, ketik terminal. Nah, yang ini, lihat aja. Kebetulan saya udah buka ini. Kalian ketik sudo su. Nah, ini untuk passwordnya kalian yang buat di awal. Waktu kalian instalasi Ubuntu-nya. Enter, terus kalian jangan lupa install dulu MySQL sudo apt install MySQL min server. Nah, ini. Bagi kalian yang udah pasti bakal kayak gini. Kalau belum nanti kalian ikutin aja. Jangan lupa kliknya Y, jangan N, biar tersetujui. Lalu kalian juga siapin untuk membuka PHP MyAdmin-nya itu nanti kalian sudo pt install PHP MyAdmin. Nah ini sama kalau kalian udah kayak gini. Kalau belum kalian ikutin aja. Jangan lupa nanti waktu Apache kalian pilih Apache-nya terus kalian enter. Kalau udah kita masuk ke MySQL Server dengan MySQL Server MySQL min u root min p, passwordnya sama. Nah, di sini kita akan coba buat database. Tapi karena kayak saya udah siapin, saya jelasin aja di sini. Nah, ini sama. Ini awalnya kita show database. Kita untuk melihat apa aja sih yang udah ada dalam database kita. Nah, ternyata ada ini. Kalian ingin menghapus database yang ini misalnya. Kalian ketik drop database toko underscore cl sesuai nama ini. Di drop database, nama database, terus di titik koma. Oke, di show lagi. Nah, udah nggak ada. Terus yang kedua, kalian membuat database tuh caranya dengan create database, nama database, jangan lupa akhirnya kasih titik koma. Untuk menggunakan database-nya, kita harus menggunakan kata use. Use nama database titik koma. Kalau berhasil akan kayak gini. Nah, untuk create table-nya itu ada perintah create table satwa. Buka kurung. Kalian kalau ini nanti kalian shift enter aja, nanti dia bakal pindah kayak gini. ID satwa int primary key auto increment. Nah, ID satwa itu bakal menjadi primary key atau kode unik setiap satwa. Untuk auto increment itu untuk membuat nilai bertambahnya secara otomatis setiap kali ada satwa yang dimasukkan gitu. Terus nama varsar 100 itu untuk menyimpan nama satwa tapi ada maksimal yaitu 100 karakter. Sama spesies juga kayak gitu. Untuk umur itu akan masukin umur si satwa itu. Itu int itu integer ya. Untuk status itu untuk status si satwanya, statusnya dalam apa, terus maksimal katanya 50. Yang kedua itu ada tabel dokter. Sama tabel dokter, ini ada int primary key, auto increment, nama. Nah, ini udah saya jelasin semua. Terus ada tabel perawatan. Itu ada ID perawatan, auto increment. Nah, kalau tanggal date ini untuk input tanggal. Untuk catatan txt itu untuk menyimpan catatan tambahan tentang perawatan menggunakan tipe txt. Bisa teksnya panjang atau pendek, jadi nggak terbatas. Nah, untuk forging key ini kan baru. Jadi forging key, ID satwa, reference satwa, ID itu buat menetapkan ID underscore satwa sebagai forging key atau kata kunci yang asing untuk menghubungkan ke tabel satwa.
Nah, kalau teman-teman yang belum belum bisa paham, jadi si ID satwa ini akan terkonek menjadi kata kunci yang tersambung ke dalam tabel satwa. Sama ID dokter juga sama. Jadi nanti dia akan tersambung kepada tabel satwa dan tabel dokter gitu. Dan lupa untuk akhirnya ini ya, lupa jelasin. Jangan lupa dikasih titik koma untuk mengakhiri semuanya. Terus ada tabel kandang. Sama ada primary key, ada auto increment, nama, kapasitas, lokasi. Nah, untuk terakhir ada create table penempatan. Ini sama ada auto increment, ini ada integer primary, integer, date. Nah, ini ada virgin key-nya juga, reference-nya untuk satwa, kandang. Lanjut, kita akan mengisi label dummy dalam si tabel itu. Ini data dummy ya namanya. Untuk mengisi data dummy dalam tabel itu kita masukin insert into satwa. Nah, sebelum ini saya mau kasih tahu nih, bagi teman-teman yang pengen ngecek database-nya jalan nggak? Terus kalau pengen ngecek di sini kan agak ribet ya, harus begini. Bentar. Kalian harus ngecek seperti ini kan, show databases. Nah, terus kalian harus use pusat rehabilitasi satwa. Terus show tables. Show table. Wah, ini terus kalian harus buka ini. Nah, itu kan kelamaan ya. Kalian udah download PHP MyAdmin sama nah itu kalian klik aja sudo systemctl aktif PHP MyAdmin. Aktif MySQL server. Oh iya, maaf salah, sudo systemctl status MySQL. Ini untuk mengecek keadaan si MySQL itu apa. Nah, ini aktif running ya. Kalau nggak aktif atau running, kalian kayak gini caranya, MySQL sudo systemctl start MySQL. Nah, ini udah jalan. Nah, terus kalian buka browser. Ini kalian http localhost php MyAdmin. Ini jangan login, nanti kita MyAdmin. Nah, ini kan saya udah masuk untuk tampilan awal kayak gini. Nah, ini untuk username-nya kalian bisa lihat di sini dengan cara ngetik sel. Kita gede aja select biar kelihatan, select user host from MySQL user. Oh, maaf, kita harus masuk dulu MySQL root min p. Ini kita masuk, terus kita jalan yang tadi, select user host from MySQL user. Nah, ini yang ada dalam MySQL server kita, usernya. Saya yang pakainya pakai admin ya, admin password yang kalian buat, login.
Oke, gini tampilannya. Ini kan yang kita buat nih. Pusat Rehabilitasi Satwa. Ada dokter, kandang, penempatan, perawatan, dan satwa. Terus kita lanjut isi data dummy dulu. Data dummy kita masukin nih. Insert into satwa, ada nama, spesies, umur, status. Value-nya ada nama harimau Sumatera, spesiesnya Panthera, Tigris sumatrae, umurnya 5, statusnya dalam rehabilitasi. Kayak gitu terus sampai data ke 10. Terus yang data dummy yang kedua ada dokter. Nama dokternya Andi, spesialisasinya mamalia, pengalamannya 12 tahun. Terus sama yang perawatan ada ID satwanya 1, ID dokternya 1. Catatannya ini ada luka di kaki mulai sembuh. Sini ada insert into kandang. Namanya kandang A, lokasinya zona ini. Kita kasih nama zona 1. Kapasitasnya ada 5. Sama sampai ke kandang J. Untuk penempatannya ini, kita ID satwanya 1, ID kandangnya 1, ID tanggal masuknya. Ini tanggal keluarnya ini. Ini kalian isi sesuai yang kalian pengenin aja ya. Jadi ini cuma contoh aja. Untuk melihat yang lebih jelasnya, kalian bisa lihat di sini. Nih, ini untuk tabel dokter. Ini untuk tabel kandang. Ini tabel perawatan. Ini tabel perawatan. Ini tabel satwa. Oke, kita lanjut ya. Ke dalam 3 struktur utama ada DDL, DML, dan DQL. Penjelasan singkat aja, DDL itu data definition language untuk mendefinisikan dan mengubah struktur database. Untuk contohnya ada create, alter, sama ada drop. Masih ada yang lain nanti kita praktekkan. Terus ada DML, data manipulation language. Itu untuk mengolah data dalam table. Ada insert, update, sama delete. Yang terakhir ada DQL, data query language. Itu untuk mengambil data dari database. Contohnya ada select. Kita mulai aja ya. Untuk DDL sendiri kan kita udah ada di sini, kita udah praktekin yang di atas tadi. Coba buat. Nah, untuk DDL kan kita udah praktekin di sini. Untuk ada show, ada create database, ada use database. Ini use, ini ada yang ini ada insert into satwa, jadi ada masukin data ke dalam table satwa. Terus nanti kita bakal coba drop juga, tapi nanti di akhir. Sekarang kita akan backup dan ada yang hapus. Kita lanjut ke DML dulu. Nah, untuk coba kita bakal coba baru di sini ya. Misalnya, untuk pertama kita ada insert. Kita coba dengan cara ketikkan di sini pakai kita use dulu. Use show database. Nah, kita use pusat rehabilitasi satwa. Nah, udah. Kita bikin insert into satwa. Masuk ke dalam table satwa. Nama spesies, umur, status. Untuk value-nya ada kita isi apa ya, naga bunar. Kita tutup, terus kita koma. Terus spesiesnya langka gitu aja, langka. Untuk umurnya 35 tahun, statusnya 35 tahun.
Untuk statusnya kita buat itu aktif apa ya, sakit aja, sakit. Terus kita tutup, kita tambahin lagi, kita tambahin ular kaki aja deh, nggak salah aja. Spesiesnya nggak mungkin, terus umurnya 1000 lah, 1000 tahun. Terus ini bebas ya teman-teman, bisa kalian isi sendiri, yang penting ada ininya. Insert tabelnya satwa, nama, spesies, umur, status. Ini siap dilepas aja, dilepas. Kita tutup gini, terus kita enter, shift enter, maaf. Kita tutup gini. Oke. Ini untuk contoh insert intonya ya. Terus ada juga untuk update. Kita coba update set sama set status sama dengan sehat, where ID dengan 1 sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Tutup, enter. Oke, ini untuk update ya. Sekarang coba kita nampilin data yang kita udah ubah nih. Select bintang from sub harimau Sumatera yang sehat. Nah, ini ada tambahan naga bonar langka, 35 sakit ular kaki, spesies yang nggak mungkin, pasti nggak mungkin, 1000 umurnya, siap dilepas. Nah, sekarang kita lanjut ke perintah hapus. Kita coba perintah hapus aja. Delete from satwa where ID underscore benar sama dengan 12. Tutup, coba. Oke, kita buka lagi. Nah, si ular kaki udah nggak ada. Kita hapus. Tuh cara untuk menghapus data dalam tabel. Nah, itu beberapa contoh yang untuk DML-nya ada insert, date, select, delete. Nah, sekarang kita lanjut untuk DQL ya, data query lanjut. Kita tadi udah nyoba select ya, select from bintang from satwa. Sekarang kita coba group by-nya. Jadi digabungin select sama group by-nya. Coba select status, ini akan milih status, dihitung dari tabel satwa group by status. Kita enter. Nah, ini dia akan menghitung jumlah yang sehat dalam satwa itu ada berapa, siap dilepas ada berapa, dalam rehabilitasi ada berapa, sakit ada berapa. Nih, count-nya berapa. Nih untuk menghitungnya jumlahnya from satwa, dari satwa ini. Statusnya gimana? Nah, sekarang lanjut untuk order by. Order by itu select bintang from satwa, order by umur
umur des. Kalian sadar nggak apa yang berubah dari ini? Nah, yang berubah itu kita lihat dari kodenya. Eh, pilih pilih data dari satwa by umur. Jadi kita pilih dari umur yang paling tinggi. Jadi pertama. Nah, bedanya sama yang biasa nih. Ini umurnya kan ngacak ya. 5, 3, 7, 2, 6, 4. Nah, kalau ini kita bakal ngurutin. Caranya dengan pakai order by. Umur paling tinggi ada di ID satwa 11.35 tahun. Untuk yang 10 ada 12 tahun, yang 7 badak Jawa ada 10 tahun. Itu contoh penggunaan untuk order by. Kita lanjut sekarang pakai join ya. Jadi caranya select satwa, nama, koma, dokter, koma, titik, nama, AS, dokter, koma, perawatan, tanggal. Terus from perawatan, join satwa, on perawatan, titik ID satwa sama dengan satwa titik ID underscore satwa, joinin lagi untuk dokter on perawatan ID underscore dokter sama dengan dokter ID underscore dokter. Kita tutup dengan ini. Ada typo saya. Perawan. Maaf, salah. Perawatan. Oke, enter. Tuh, maaf ya. Typo saya di sini. Harusnya perawatan. Nah, ini bakal milih data dalam satwa, namanya apa aja. Nah, terus yang ngawasin itu dia siapa? Nih, pilih join dokter on perawatan ID. Jadi si nama satwa ini yang rawat siapa? Ini dokternya. Nah, untuk tanggalnya di sini. Jadi dia join tuh gunanya buat gabungin di antara table 1 dan table yang kedua. Oke, kalau kita coba select kan cuma gini ya, select from dokter coba. Nah, kita nggak tahu nih, masa kita harus ngecek satu-satu. Terus satu. Terus kita harus ngecek satu-satu ID satwanya yang satu. Ini pakai dokter yang mana? Terus yang kedua pakai dokter yang mana? Jadi gunanya si join itu tuh, biar kita nggak perlu capek nyari datanya. Itu. Terus kita coba pakai live join. Pertama masih pakai select satwa, nama, perawatan, tanggal, dari satwa, left join, perawatan on satwa ID underscore satwa, ini satwa sama dengan perawatan titik ID underscore satwa.
eh oh ini saya salah nih. Nah, gunanya left join itu untuk mengambil data dari tabel kiri dan data yang cocok dari tabel kanan. Jika kecocokannya tidak ada, hasil akan tetap muncul. Tapi nanti ada data yang nol atau data yang hilang dari tabel yang kanan. Kita coba juga yang right join untuk membandingkan antara left dan right join. Lalu dengan cara select dokter nama perawatan tanggal from dokter right join perawatan on dokter id underscore dokter perawatan dokter id underscore dokter satu. Nah, untuk bedanya kalian dari sini data kirinya yang ini, tanggal yang ini. Left join kita ngambil data yang kiri, tapi data kanan tetap sama. Kalau ada yang nggak sama, ini bakal terisi nol. Terus untuk yang right join itu pengambilan data dari yang kanan ini. Jadi yang kiri nggak muncul, hanya yang kanan aja. Jadi bedanya left join dan right join itu untuk mengambil data dari kiri atau yang dari kanan. Lanjut, kita akan menampilkan data dengan cara filter. Nah, ada caranya select from Satva where status sama dengan dalam rehabilitasi. Ini tutup ini. Ini bakal nyampilin tabel satwa yang statusnya dalam rehabilitasi. Coba kita tulis sakit, ada kayaknya tadi sakit deh. Tuh, sakit. Nah, ya sakit cuma ada satu. Naga Bunar. Nah, gitu caranya. Terus yang terakhir kita bakal coba backup ya. Backup database-nya. Jadi kalau ada sesuatu, jadi kita bisa eh, siap lah kalau data itu hilang atau gimana, kita udah punya backupnya. Itu caranya dengan MySQL. Kita keluar dulu. Kita keluar dari sini, itu caranya dengan exit. Caranya MySQL dom min u root min p nama si database-nya pusat rehabilitasi satwa ini, terus backup Excel, backup.sql. Kita enter, masukkan password. Nah, udah. Gimana cara ngelihat datanya? Itu di sini. Ada di file ini dia, backup Excel. Kalau dibuka, mungkin bisa ya. Nah, nih. Ini untuk isi-isinya. Ini bisa langsung kalian backup sendiri di PHP MyAdmin atau di dalam SQL servernya ini. Itu. Terus lanjut kita restore database. Itu caranya gini, MySQL min u root min p pusat rehabilitasi satwa
gini deh, kita coba hapus dulu MySQL root min p. Nah, ini kan ada ya database, kan ada pusat rehabilitasi satwa. Ini coba kita hapus caranya dengan drop database pusat rehabilitasi satwa. Nah, kita show lagi, yang nggak ada. Kita bakal merestore-nya. Caranya MySQL min u root min p pusat rehabilitasi satwa, ambil dari backup SQL master. Maaf, kita buat master. Create database pusat rehabilitasi satwa. Tadi saya ada salah di S-nya. Harusnya create database aja, bukan database. Kita coba ulang. Kita SQL. Tunggu bentar. Oke, udah. Sekarang kita coba masuk ke MySQL lagi. Terus kita use pusat rehabilitasi satwa. Kita show table, harusnya kosong ya, karena kita kan buat baru. Nah, udah ada ya. Coba kita select bintang from. Oke, ada. Nih, kalau kita baru misalkan create database pusat kandang, kita use pusat kandang. Kita show tables kosong karena kita belum buat. Nah, jadi berarti kita merestore database itu udah berhasil dari si backup SQL ini yang ada di file kita sini. Jadi gitu teman-teman, kurang lebihnya gitu teman-teman, penjelasan singkat untuk membuat database dari awal, untuk strukturnya, terus untuk kode-kode DML, DQL, DDL. Terima kasih udah nonton sampai akhir, semoga membantu kalian.